Lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan Relevan. Amin. Amin. Hari ini kita ketemu lagi sahabat Lanturan, Bang Julvan Lindan. Sore Bang, sehat ya? Biasa bunyi tok gitu ya, nanti ada Bang efeknya, ting gitu ya. Biar kayak partai politik ada efeknya. Pendiri Partai Nasdem yang saat ini juga pendiri sebelum pendiri Partai Nasdem, pendiri Ormas Nasdem. Jadi statusnya kalau udah pendiri itu Bang, meskipun sudah hilang tetap berdiri. Namanya pendiri kan. Jadi harus memastikan bahwa pendiri itu ada. Hari ini kita akan bertanya banyak hal terkait dengan nasib Partai Nasdem dan koalisi perubahan. Perubahan ya Bang, bukan perubahan. Perubahan. Kenapa kita harus mendalami itu? Karena rupanya ini terkait dengan nasib pencalonan Anies Baswedan. Yang di episode awal dulu Bang Julvan pernah sampaikan ke kita, dibiarin aja juga nanti juga nggak jadi. Naga-naganya beneran ini. Iya, tapi saya penasaran. Ya banyak juga ya orang mengatakan Anies ini kan potensial, sayang kalau sampai nggak bisa maju. Tapi gimana Bang Julvan melihatnya? Sepertinya betul ini Bang, nggak bisa maju juga ini Bang. Ya saya lihat begini, pertama kan kita lihat Anies ini terlalu bersemangat. Jadi kalau kita bilang syahwat politik kan, kepingin cepat-cepat dideklarasikan oleh Nasdem. Bertemu dengan syahwatnya Surya Paloh, juga ingin mendeklarasikan Anies karena ada kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah pernah kita bahas. Tapi kan tidak dikaji, tidak dipelajari begitu. Problem apa yang ada dalam diri Anies, yang dialami oleh Anies, problem yang dialami oleh Nasdem kan gitu. Nah dalam perjalanan kita melihat speed yang paling tinggi dukungan terhadap Anies di internal Nasdem itu adalah melalui Ahmad Ali. Ahmad Ali, wakil ketua. Inilah yang paling bersemangat, pokoknya harus kita mendeklarasikan Anies secepatnya sebagai capres dari Nasdem. Dan tentu ada rasionalitas politiknya kan? Ya, memang ada. Artinya kan melihat figur dia ya yang begitu populer. Walau waktu itu kita kan belum bicara elektabilitas, ya kan, baru bicara popularitas. Nah, jadi Anies cukup populer sebagai gubernur DKI, nah sehingga dianggap oleh elit Nasdem ini sangat pantas untuk dideklarasikan, untuk didukung, bukan deklarasikan, untuk didukung. Ya. Nah, yang selalu bersemangat kalau dalam forum-forum Nasdem itu membicarakan soal Anies itu adalah Ahmad Ali. Lalu ada Sugeng Suparwoto misalnya, juga cukup bersemangat ya, tapi Sugeng ini kan nempel-nempel aja. Nanti kalau udah jadi dia paling depan. Nah, Sugeng tuh model lagi tuh. Ahmad Ali dulu misalnya kan. Nah, nanti kalau udah mantap baru dia yang di depan. Ahmad Ali yang tinggal. Itu polanya Sugeng tuh sering seperti itu. Nempel-nempel. Nah, nempel dulu dia pertama. Lama-lama sobek dia baru yang jahit di depan. Tapi di politik kan biasa nempel-nempel gitu kan. Ada di belakang, kalau lagi diwawancara ketumnya ada di belakang gitu kan. Ya biasa kalau sama orang lain, tapi sesama partai nggak bagus lah. Kayak gitu. Sesama kawan nggak boleh. Ya kan, kalau kepada lawan politik oke aja gitu. Nah jadi kalau kita lihat ini internal Nasdem pun juga nggak solid. Tidak solid kalau saya baca. Ini waktu pencalonan sekarang ini juga. Sekarang. Kalau yang kemarin kan kita udah nggak usah bicara lagi. Kita bicara yang sekarang. Yang hari ini. Nah, kan kita lihat selalu apapun acara Anies Baswedan beberapa bulan yang lalu itu yang lead di depan itu kan Ahmad Ali. Ya, selalu yang bicara, yang menjelaskan, yang mendampingi semuanya. Tetapi kan beberapa bulan terakhir ke sini, Ahmad Ali itu hanya ikut acara-acara kalau ke daerah. Tapi lobby-lobby dengan PKS, lobby-lobby dengan Demokrat, itu Ahmad Ali tidak pernah hadir. Kan lain kalau wakil ketua umum yang hadir di sana ada sekjen, di sini ada wakil ketua umum. Jangan levelnya diturunkan. Sekjen bukan, ketua umum bukan, wakil ketua umum bukan, Sugeng dan Willy misalnya. Ini kan dua-duanya di dalam Nasdem kan bukan ya
Bukan posisi strategis lah ya. Bukan posisi strategis karena ya dekat sama Bang Surya aja. Dekat Bang Surya mungkin ya kadang-kadang SP ini kan menugaskan orang yang mana dia cocok aja. Dia tidak lihat juga kapasitasnya, kemampuannya seperti apa. Yang penting ini orang cocok, loyal, ya kan, kepada dia, gitu. Itu tidak salah. Ya. Tapi kan antara kesesuaian antara loyalitas dengan kemampuan, ya, yang bisa digunakan secara optimal untuk melakukan lobby, itu kan juga harus dipertimbangkan. Bang, balik lagi ke soal ketidaksolidan di internal Nasdem. Itu selain soal apakah ketika di pertemuan-pertemuan misalnya antara tim 8 dengan 3 partai ini Ahmad Ali tidak hadir misalnya, itu menjadi salah satu indikator bahwa memang di internal sendiri sepertinya nggak solid-solid amat nih Nasdem ini soal Anies. Loh, iya kan kalau kita bicara kalau SP nggak bisa kan wakil ketua umum kan, harusnya atau sekjen. Artinya bisa dikatakan SP nggak percaya sama Ya bisa jadi. Ahmad Kenapa? Ali. Artinya ada kekhawatiran terhadap Ahmad Ali bahwa mungkin Ahmad Ali dianggap nanti apakah bisa saja nanti tidak bisa berjalan bersama-sama dengan dua partai yang lain. Gitu. Padahal saya tahu betul lah Ahmad Ali ini kan dengan PKS sangat dekat. Ya. Nah, kemudian apakah juga dipertimbangkan karena posisi wakil ketua umum ini nanti bisa mendeklarasi posisi ketua umum juga. Oke. Banyak macam-macam kekhawatiran. Jadi ancaman. Jadi macam-macam kekhawatiran. Dan selain itu, SP ini kan percaya kepada orang-orang yang ada di dalam Nasdem itu yang dekat dengan Prananda Paloh. Oke. Oh, Putra. Putra. Ali ini tidak dekat dengan Prananda Paloh. Kemudian yang namanya siapa? Gus Coy juga tidak dekat. Yang dekat kan Sugeng, Willy, ini kan ini. Jadi ya nggak salah juga mendengar anak ya. Nah, anak karena kan dianggap nggak mungkin bohongin orang tuanya ya. Nah, jadi yang dipercaya ya teman-teman dekat anak lah kan gitu. Nah, apakah secara politik ini bisa diterima atau tidak itu wallahu alam kan gitu.